Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo, di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anis Mangfiro NPM 27 dan teman saya Anissa Nihatul Mufidah NPM 84 akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kultur embrio. Nah, di sini kita telah menganalisis yang berjudul Kultur Embrio Pisang Liar Musa Asuminata SSP Sumatrana yang Langka. Nah, kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu Musa Asuminata SSP Sumatrana memiliki habitat yang sangat terbatas di Pulau Sumatera. Konservasi ex situ di luar habitatnya merupakan alternatif teknologi yang dapat diterapkan. Tetapi pisang tersebut sulit menghasilkan biji di luar habitatnya. Konservasi bahan tanaman berupa biji memiliki kelebihan daripada yang klonal, karena keragaman genetik yang dimiliki akan mirip dengan keragaman sesungguhnya pada populasi tanaman di alam. Konservasi in vitro sesuai yang diterapkan pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif atau yang memiliki benih bersifat rekalsitran. Keuntungan dari teknik kultur embrio adalah rasio perkecambahan lebih tinggi daripada penaburan benih, menghemat waktu karena kecepatan tumbuh biakan embrio lebih tinggi, dapat memulihkan kesehatan tanaman, memfasilitasi pembentukan hibrida dan manajemen konservasi, karena biakan embrio dapat disimpan secara in vitro sebelum penggunaan yang lebih luas, serta dapat digunakan untuk merakit varietas pisang tahan lebih penyakit penting. Melalui teknik kultur embrio, tingkat perkecambahan in vitro ini mencapai 63% menurut Rashid dan 88,5% menurut Vines. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara sitokinin yang digunakan dalam mikropropagasi tanaman pisang, penggunaan benzil adenin dan tediazuron menyebabkan respon multiplikasi tunas yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh formulasi media terhadap daya hidup dan regenerasi embrio pisang Musa Asuminata SSP Sumatrana untuk mendukung upaya konservasi in vitro. Selanjutnya itu ada metode penelitiannya. Rancangan percobaan disusun secara faktorial dalam lingkungan. Rancangan acak dengan 4 ulangan. Yang pertama ada faktor pertama yaitu menggunakan BA yaitu dari 0, 1, 3, dan 5. Faktor kedua menggunakan TDZ dari 0 dan 0,1. Dan faktor ketiga yaitu menggunakan PVP 100 dan 300. Nah, metode penelitiannya itu yang pertama ada isolasi biji. Nah, sebanyak 2 embrio ditanam dalam setiap botol. Buah pisang disterilisasi menggunakan alkohol 96% selama 5 menit. Selanjutnya buah dikupas dalam kondisi steril di dalam LAF. Dan biji-bijinya diisolasi, dipisahkan dari daging buahnya. Isolasi biji ini dilakukan secara hati-hati supaya biji tetap utuh dan embrio tidak terluka. Nah, kulit biji ini dipotong secara bersilang dan diarahkan ke daerah yang dekat dengan microply, tidak mengenai atau merusak daerah microply tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada isolasi embrio. Isolasi embrio ini dilakukan di bawah mikroskop binokuler dengan perbesaran 50-200 kali. Embrio dipisahkan dari endospermanya secara hati-hati menggunakan skalpel. Embrio yang dipilih untuk diisolasi ini adalah embrio yang berwarna putih, susu kekuningan dengan endosperma berwarna putih dan strukturnya berbentuk butiran-butiran kecil. Sedangkan embrio yang sudah coklat atau yang endospermanya sudah rusak tidak dijadikan sebagai sampel. Embrio yang dihasilkan diisolasi dengan lengkap akan memiliki bentuk yang menyerupai gangsing. Nah, embrio-embrio ini diletakkan dan dikumpulkan dalam cawan Petri yang berisi kapas yang dilembabkan dengan air steril. Isolasi embrio pisang ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kondisi lembab sangat diperlukan supaya embrio tidak mengalami dehidrasi. Metode penelitian yang terakhir itu ada inkubasi embrio.
Embrio diinkubasi dalam kondisi gelap selama 1 bulan. Kemudian, inkubasi dilakukan dengan mengalihkan biakan ke kondisi terang dengan periodisitas 16 jam dan intensitas cahaya 1000 lux pada suhu 20 plus minus 3 derajat Celcius. Nah, perubahan yang diamati adalah presentasi embrio yang hidup, presentasi embrio yang tumbuh, presentasi embrio yang berakar, jumlah tunas yang terbentuk dari setiap embrio, jumlah daun yang terbentuk pada setiap tunas, jumlah akar yang terbentuk pada setiap tunas. Terus presentasi embrio hidup, tumbuh, akar, dan bertunas dihitung dengan cara membagi jumlah embrio yang hidup, tumbuh, berakar dengan jumlah total embrio yang ditanam dikalikan dengan 100%. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu morfologi biji dan pertumbuhan awal embrio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa embrio pisang Musa acuminata spp sumatrana memiliki respon in vitro yang cukup lama, yaitu sekitar 1 bulan setelah ditanam. Hal tersebut diduga disebabkan oleh kecilnya ukuran embrio dan cukup lamanya waktu yang diperlukan untuk mengisolasi embrio di bawah mikroskop sehingga embrio mengalami desikasi aliran udara di dalam LAF. Pertumbuhan embrio diawali dengan munculnya struktur yang transparan terbentuk setelah lingkaran. Pertumbuhan embrio dilanjutkan dengan elongasi tunas yaitu gambar B sampai E dan pembentukan akar yaitu gambar F. Selanjutnya, pada penelitian ini tidak dijumpai pembentukan kalus yang tumbuh dari embrio. Ini mengidentifikasi bahwa embrio pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah embrio-embrio yang sudah matang sehingga ideal untuk digunakan sebagai sampel. Selain itu, pada penelitian ini pencoklatan hanya terjadi pada awal periode inkubasi dan dapat diatasi dengan penggunaan PVP. Untuk hasil yang kedua yaitu pengaruh bensil adenin, didiazuron, dan PVP terhadap pertumbuhan embrio. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya interaksi yang nyata antara taraf bensil adenin, didiazuron, dan PVP terhadap seluruh perubahan yang diamati. Dapat dilihat dari tabel 1 dan 2, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi perlakuan bensil adenin 1 mg per liter dengan PVP 100 mg per liter dan bensil adenin 3 mg per liter dengan didiazuron 0,1 mg per liter dan PVP 100 mg per liter atau bensil adenin 5 mg per liter dengan didiazuron 0,1 mg per liter dan PVP 100 mg per liter. Pada ketiga macam media tersebut, seluruh embrio 100% mampu bertahan hidup dan tumbuh. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel 3. Hanya perlakuan bensil adenin 1 mg per liter yang ditambah dengan PVP 100 mg per liter yang menghasilkan presentase perakaran yang tertinggi yaitu hingga 100%. Dan jumlah akar pada tabel keempat dapat dilihat terbanyak hingga 8,3 akar per eksplan. Sebaliknya, kombinasi perlakuan pada bensil adenin 5 mg per liter dengan didiazuron 0,1 mg per liter dan PVP 100 mg per liter sama sekali tidak menginduksi perakaran. Menyebabkan jumlah tunas dan daun yang paling banyak berturut-turut adalah 5 tunas per eksplan dan 15 daun per eksplan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar masih dapat terbentuk pada perlakuan bensil adenin dengan taraf yang rendah yaitu 1 mg per liter. Pada umumnya, akar terinduksi oleh zat pengatur tumbuh dari kelompok auksin, tetapi morfogenesis akar ditentukan oleh rasio auksin dan sitokinin yang tinggi di dalam jaringan tanaman. Hal tersebut mengindikasi bahwa taraf auksin endogen masih lebih tinggi daripada sitokinin, walaupun media mengandung bensil adenin 1 mg per liter. Kejadian sebaliknya terjadi ketika media mengandung bensil adenin 5 mg per liter dan didiazuron 0,1 mg per liter, akar tidak terbentuk, namun tunas banyak terbentuk yaitu 5 mg per liter.
Perlakuan tersebut diduga telah mengubah rasio auksin dan sitokinin di dalam jaringan tanaman sehingga kandungan auksin endogen lebih rendah daripada sitokinin endogen. Hal tersebut menyebabkan morfogenesis mengarah pada pembentukan tajuk yaitu tunas dan daun. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Perkecambahan dan pertumbuhan embrio pisang liar Musa acuminata spp sumatrana dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan bensil adenin, tidiazuron, dan PVP. Kombinasi perlakuan bensil adenin 1 mg per liter dan PVP 100 mg per liter menghasilkan daya tumbuh, presentase perakaran, dan jumlah akar yang tinggi, sehingga sesuai diterapkan untuk pembentukan plantlet. Sedangkan kombinasi perlakuan bensil adenin 5 mg per liter dengan tidiazuron 0,1 mg per liter dan PVP 300 mg per liter menghasilkan daya tumbuh dan tingkat multiplikasi tunas yang tinggi, yaitu 5 tunas per eksplan, sehingga sesuai diterapkan untuk perbanyakan in vitro dalam rangka penyediaan materi untuk konservasi in vitro dengan metode pertumbuhan minimal dan kriopreservasi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next video.